Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan pekerja migran ilegal ditangkap polisi di sebuah rumah di Kecamatan Talawi, Batu Raja. Aditya Hasibuan, terdakwa kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral, didakwa pasal berlapis, yaitu pasal penganiayaan dan perusakan aset pribadi. Harga cabai anjlok, petani cabai di Deli Serdang bukan untung, malah buntung. Kita ke informasi selanjutnya. Bentrok fisik terjadi antara prajurit TNI dengan warga di Desa Seirotan, Kabupaten Deli Serdang. Bentrok terjadi karena perselisihan masalah lahan antara milik kelompok tani dengan PT Perkebunan Nusantara. Puluhan prajurit TNI tampak melakukan kekerasan fisik terhadap warga yang mempertahankan lahan dan bangunan. Video tersebut direkam oleh warga di Desa Seirotan, Kecamatan Percut Situan, Deli Serdang pada Jumat pekan lalu. Hari itu terjadi perselisihan. Menurut warga setempat, PT PN2 menggusur warga di lahan yang diklaim bagian dari hak guna usaha PT PN2. Namun dalam sengketa ini, PT PN membawa anggota TNI untuk menemani. Di lahan yang dilakukan penggusuran, terdapat sejumlah bangunan milik kelompok tani Sepakat Rahayu. Kelompok tani ini juga mengklaim memiliki hak pengelolaan tanah kaflingan atas kelompok tani. Warga yang berupaya mempertahankan lahan dan bangunan mengalami luka-luka, sebagian mengaku diinjak-injak. Kurang lebih TNI-nya 30-50, selain itu security. Mereka pakai mobil, 3 mobil, yaitu mobil truk dan mobil double kabin, selainnya naik kereta, kendaraan. Artinya mereka masuk tanpa tanya langsung hancurin ya Bang? Masuk tanpa tanya langsung hancurin. Bijak-bijak semua. Kami semua dipijak semua, dihajar semua sama tentara-tentara itu, sama security itu. PT PN2 belum bersedia memberikan keterangan terkait penggusuran maupun alasan membenturkan prajurit TNI pada klaim aset milik negara dengan warga yang terlibat sengketa. Namun di pihak lain, Kodam 1 Bukit Barisan membenarkan adanya pengerahan prajurit atas permintaan dari PT PN2. Pengerahan ini didasarkan adanya perjanjian antara PT PN2 dengan Kodam 1 Bukit Barisan. Bertahan dan kita sudah melakukan upaya peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Sampai pada akhirnya masyarakat masih tetap melakukan perlawanan dan hal itu ya kita antisipasi. Jangan sampai meluas karena lahan yang kuasai oleh mereka itu murni punya negara. Warga telah melaporkan kasus ini ke Polrestabes Medan sebagai tindak pidana pengrusakan. Sengketa lahan PT PN2 bukan pertama kalinya terjadi. Dalam sebulan terakhir terjadi bentrok dan kekerasan fisik di lahan yang diklaim bagian dari aset PT PN2 di wilayah Deli Serdang. Warga yang bersengketa rata-rata mengaku memegang SK Camat untuk pengelolaan lahan. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Kota Medan. Harga cabai di Kabupaten Deli Serdang anjlok. Hal itu pun berdampak kepada petani cabai sebab biaya ongkos tanam tidak sebanding dengan harga penjualan. Akibatnya petani cabai pun merugi. Petani cabai di Kabupaten Deli Serdang kini tengah resah sebab harga jual cabai di pasaran anjlok. Seperti yang dirasakan Leli, petani asal Dusun Cempaka, Desa Beringin. Cabai yang ia tanam biasanya laku terjual seharga Rp20 hingga Rp30.000 per kilogram. Namun, kini harga cabai hanya menyentuh angka Rp10.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Anjloknya harga cabai membuat Leli pusing 7 keliling, karena mereka tidak mendapatkan untung, justru buntung. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir, ia sulit mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga membuat ongkos tanam cabai sulit untuk ditekan. Harga cabai sekarang ini masih di harga bawah ini Pak, terhitung kayak mana? Petani ini masih merasa rugi, belum ada istilah kata balikan modalnya Pak. Karena istilah kata dari modal yang dikeluarkan untuk panen kembali, modal itu nggak balik. Di harga berapa sekarang Bu?
Kalau diperkirakan harga ini sekitar 16.000, bisa mungkin turun lagi sampai 10.000. Jadi itu nggak stabil dengan harga modal kita, Pak. Petani cabai tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya berharap pemerintah dapat menstabilkan harga cabai yang saat ini menurun, serta memudahkan petani untuk mendapat pupuk bersubsidi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Hari peringatan gugurnya Raja Sisingamangaraja 12 dilakukan dengan upacara sekaligus ziarah makam oleh pihak keluarga. Peringatan ini dilakukan sebagai wujud mengenang jasa pahlawan dan wujud meneruskan perjuangan oleh para generasi muda. Indonesia tanlulori di Tanu Togao. Upacara memperingati hari gugurnya pahlawan nasional Raja Sisingamaraja 12 ke-116 berlangsung hikmat di Makam Pahlawan Nasional Sisingamaraja Balige Senin kemarin. Upacara dipimpin langsung Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayyeb selaku inspektur upacara. Kegiatan juga dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Toba Tony Simanjuntak. Rangkaian kegiatan dimulai dengan upacara pembacaan sejarah perjuangan Raja Sisingamaraja 12 kemudian tabur bunga dan doa bersama. Peringatan wafatnya Raja Sisingamaraja 12 sebagai wujud meneruskan perjuangan dan mengenang jasa pahlawan terutama kepada generasi muda agar tetap mengingat patriotisme yang dilakukan oleh para pahlawan dalam mempertahankan wilayah Tanah Batak. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Ratusan masyarakat Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang antusias mengikuti tradisi jamu laut. Selain memohon agar hasil laut meningkat, ritual adat ini juga digelar sekaligus memperingati 3 abad masa Kesultanan Serdang. Warga Desa Rugemu, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang terlihat antusias mengikuti rangkaian tradisi jamu laut. Tidak hanya warga, ritual adat ini juga diikuti oleh Kesultanan Serdang seperti Syekh Silau Laut, Raja Kesultanan Langkat, serta para puspika di Kecamatan Pantai Labu. Rangkaian ritual adat dimulai dengan pembacaan doa pada air yang telah disediakan. Setelah itu, warga menaburi air ini dengan bunga dan jeruk. Air ini nantinya bisa digunakan para nelayan untuk menyiramkan sampan mereka masing-masing agar terhindar dari mara bahaya. Puncak kegiatan tradisi jamu laut dengan menghanyutkan 1 ekor kerbau yang telah diambil dagingnya. Kerbau yang dihanyutkan hanya tersisa kepala, kulit, jeroan, serta kakinya. Sebelum dihanyutkan, kerbau terlebih dahulu diarak dan dibawa ke tengah laut menggunakan sampan. Tradisi jamu laut dilakukan sebagai bentuk permohonan agar hasil laut dapat berlimpah dan para nelayan dijauhkan dari bencana. Jadi jamu laut ini khusus kepada makhluk-makhluk yang ada di laut, ya seperti ikan dan makhluk-makhluk lain selain manusia. Jadi terjadilah perjanjian sebetulnya. Perjanjian ini untuk keseimbangan kehidupan itu tadi, kepentingan manusia dengan keberadaan daripada makhluk-makhluk ini yang juga menjadi sumber kehidupan kita, seperti ikan misalnya. Ikan sumber kehidupan kita. Nah, ikan di laut ini juga mesti kita hargai. Masyarakat yang hidup di pesisir Pantai Labu diharapkan dapat menjaga kelestarian alam agar mereka terhindar dari bahaya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.